Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok 9 akan menjelaskan tentang modul 1 dan modul 2. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, saya sendiri Gustidia Sustita Prameswari dengan NIM 252410102002. Dan teman saya Darel Bima. Bima dulu. Saya Darel Bima Nusantara Perkasa dengan NIM akhir 2013. Saya Rona Sosabila Gita Pasya dengan NIM akhir 2056. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan modul pertama untuk soal pertama. Jadi di sini soalnya disuruh mengidentifikasi atribut dan entity. Nah, nama entity bahan pembelian dikategorikan benda nyata karena sebagai bukti transaksi untuk menyimpan data. Nah, deskripsinya menyimpan data untuk setiap pembelian di Honda Jaya Raya. Alasannya menjadi entity, barang yang telah dibeli harus dicatat dalam satu bond pembelian. Oleh karena itu, barang yang terkait dengan business process dan harus dicatat. Karena bond itu penting kayak biar mencatat tuh nomor faktur sama tanggal transaksi. Jadi kalau misalnya ada nyari data yang transaksi yang tuh jadi gampang banget ditelusuri lewat bond pembelian ini. Lalu selanjutnya ada data pelanggan, yaitu benda abstrak nih sama seperti benda nyata. Jadi ada bukti transaksinya gitu. Kalau misalnya deskripsinya menyimpan data untuk setiap pelanggan yang telah melakukan pembelian di Honda Jaya Raya. Alasan menjadi entity karena data pelanggan adalah salah satu hal yang penting untuk mendata objek yang ada di motor pelanggan. Jadi data pelanggan ini menyimpan identitas pelanggan seperti atributnya di sini ada nomor polisi, merek, warna, dan tahun. Jadi sama seperti ban pembelian, biar datanya tuh dicatat dan enak kalau misalnya nyari lagi, kayak biar nggak hilang gitu. Terus, maaf. Terus yang ketiga ada mekanik sama benda nyata juga. Kenapa? Karena mekanik ini yang langsung mengerjakan servis motornya itu. Deskripsinya mendata mekanik yang menangani seorang pelanggan. Alasan menjadi entitinya mengetahui mekanik yang menangani pelanggan sangat penting untuk bisa bertanggung jawab untuk setiap pelanggan. Jadi kenapa ada perlu mekanik? Karena biar kita tahu siapa yang melayani servis kita itu. Jadi yang tertera mekanik ID dan untuk atributnya. Lalu item yang dibeli, benda nyata juga mendata item apa aja yang telah dibeli. Itu alasan menjadi entity-nya mengetahui item apa saja yang dibeli setiap pelanggan untuk menghindari kesalahan dalam pendataan. Nah, atributnya seperti nama parts, kuantum, harga, diskon, jumlah, dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk analisa hasil jawaban pertanyaan nomor 2 dari kelompok kita itu mengidentifikasi atribut dan entity yang redundan. Nah, yang pertama itu ada detail pembelian yang dimana itu kategorinya benda abstrak. Jadi benda abstrak tuh benda yang gak kelihatan fisiknya, tapi dia ada datanya gitu. Nah, deskripsinya itu menyimpan data tentang rincian pembelian. Kenapa detail pembelian itu dimasukin sebagai entity yang redundan? Karena pada detail pembelian itu untuk menampung detail pencatatan spare part dan diskon pada tabel pembelian yang sifatnya multi value dalam entity pembelian. Nah, di dalam detail pembelian ini ada atribut yaitu ID data pembelian, nomor faktur, ID spare part, sama diskon.
Nah, keterangannya itu jika terdapat 2 pembelian atau lebih spare part sekaligus dalam satu pembelian, maka dicatat dengan 2 atau lebih ID detail pembelian yang berbeda. Nah, untuk entity yang kedua itu ada merek kendaraan. Kategorinya juga benda abstrak karena dia nggak ada bentuk fisiknya. Untuk deskripsinya itu dia untuk menyimpan data macam merek kendaraan yang akan diservis di bengkel. Kenapa merek kendaraan dimasukin sebagai entity? Karena sifatnya itu redundan di entity kendaraan memiliki jenis atau tipe. Jadi merek kendaraan ini bisa aja banyak mereknya tuh bisa aja banyak gitu. Untuk menghindari redundan itu makanya dibikin entity baru. Nah, di dalam merek kendaraan ini itu ada atributnya yaitu ID kendaraan, ID merek kendaraan sama merek kendaraan. Nah, keterangannya itu setelah merek kendaraan jadi entity, atribut ini dihapus dari entity kendaraan. Untuk mencatat merek kendaraan di entity kendaraan cukup ditulis ID merek kendaraannya saja. Oke, next. Nah, selanjutnya ini itu ada entity warna. Dan warna ini termasuk benda abstrak juga. Kenapa? Karena warna ini tuh nggak ada bentuk nyatanya gitu. Nah, itu tuh untuk menyimpan data mengenai macam-macam warna dari kendaraan yang diservis di bengkel. Kenapa dimasukin? Karena sifatnya itu redundan di entity kendaraan, memiliki jenis atau tipe. Jadi warna itu bisa aja dimiliki oleh banyak kendaraan juga. Jadi makanya dia dibikin entity baru. Dibikin entity baru. Nah, di dalam entity warna itu nanti bakal ada atribut ID warna sama tipe warna. Keterangannya itu setelah jadi entity, atribut ini dihapus dari entity kendaraan menjadi entity baru. Nah, karena relasinya many to many dengan tabel kendaraan, maka dibuatlah tabel detail warna untuk mencegah adanya multi value. Oke, next. Nah, di selanjutnya ada atribut detail warna. Detail warna itu juga termasuk benda abstrak. Nah, gunanya kenapa dimasukin ke situ? Karena menyimpan data mengenai jenis warna kendaraan. Nah, alasannya itu karena detail warna itu memiliki relasi many to many dengan tabel kendaraan. Sifatnya bisa jadi multi value jika ditulis di tabel kendaraan. Jadi di dalam warna itu kan nanti bakal ada detail warna. Nah, detail warna itu juga nanti sifatnya itu bisa aja multi value gitu, karena detail warna itu pasti juga ada data-data yang double gitu. Nah, di dalam detail warna itu nanti bakal ada atribut ID detail warna, plat nomor, ID warna, keterangan komposisi warna. Nah, karena keterangannya itu nomor polisi akan ditulis 2 kali bahkan lebih jika kendaraan memiliki 2 warna atau lebih. Nah, selanjutnya itu ada entity spare parts. Spare parts itu benda nyata karena dia ada bentuk fisiknya. Nah, fungsinya itu menyimpan data spare part. Kenapa alasannya itu karena spare part ini bisa bersifat multi value di entity pembelian, memiliki jenis tipe, memiliki deskripsi. Nah, spare part ini tuh bisa aja dibeli sama banyak orang dengan tipe yang sama atau jenis yang sama. Jadi makanya kenapa spare part ini dijadiin entity baru. Karena untuk menghindari yaitu sifat yang redundan itu. Nah, di dalam spare part itu ada atributnya itu ada ID spare part, ID jenis spare part-nya, nama spare parts, dan harga. Setelah keterangannya itu, setelah spare part menjadi entity, atribut ini dihapus dari entity pembelian karena dalam satu pembelian bisa melibatkan banyak spare part. Maka dibuatlah tabel detail pembelian yang nantinya bisa memanggil di spare part, ID spare part. Oke, next. Nah, nomor 3 akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah analisa hasil jawaban pertanyaan nomor 3. Jadi, pertanyaan nomor 3 sendiri adalah catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Nah, jadi hasil dari identifikasi kami, kita mendapatkan satu atribut, yaitu atribut kondisi spare part. Nah, entity-nya berasal dari item yang dibeli. Dan kenapa kondisi spare part ini tidak bisa dimasukkan ke dalam entity? Yang pertama, karena ya itu bisa menyebabkan multi value attribute kalau kondisi spare part ini dimasukkan. Karena jika seorang pelanggan membeli barang dengan jumlah yang sangat banyak,
itu ada kemungkinan bahwa setiap kondisi barang itu akan beda-beda. Nah, jadi hal seperti ini ya lebih baik tidak masuk ke dalam gimana ya, atributnya itu nggak usah, mending lebih baik tidak usah dimasukkan dalam entity. Begitu. Bisa next. Dan selanjutnya adalah analisa hasil jawaban pertanyaan nomor 4. Jadi untuk yang nomor 4 sendiri adalah penentuan primary UID dan secondary UID dari setiap entity. Jadi entity yang pertama itu ada dari bond pembelian. Nah, daftar UID-nya itu ada no faktur dan tanggal. Kemudian ada artificial atau natural. Bond pembelian itu untuk no fakturnya itu natural dan yang tanggal adalah artificial. Dan yang primary atau secondary bond pembelian untuk no fakturnya itu primary dan bond pembelian untuk tanggalnya adalah secondary. Nah, selanjutnya ada data pelanggan. UID-nya itu ada nomor polisi, merek, warna, dan juga tahun. Dan untuk artificial atau naturalnya sendiri, nomor polisinya itu adalah natural, merek, warna, dan tahunnya adalah artificial. Dan kemudian lanjut ke primary atau secondary. Untuk data pelanggan sendiri, nomor polisinya adalah primary, dan merek, warna, dan juga tahun itu adalah secondary. Kita lanjut ke mekanik, entity mekanik. UID-nya ada mekanik ID dan juga nama. Dan untuk artificial atau naturalnya sendiri, mekanik ID itu natural dan juga nama itu adalah artificial. Kita lanjut ke primary atau secondary. Dari mekanik ID sendiri itu adalah primary dan untuk nama dari mekanik itu adalah secondary. Kita lanjut ke item yang dibeli. Itu ada kode part, nama part, kuantum, harga, diskon, dan juga jumlah. Nah, untuk artificial atau naturalnya sendiri, kode part itu adalah yang natural, dan nama part, kemudian kuantum, harga, diskon, dan juga jumlah itu semuanya adalah artificial. Dan lanjut lagi ke primary atau secondary-nya, kode part itu adalah satu-satunya yang primary, dan selain itu ya termasuk nama part, kuantum, harga, diskon, dan juga jumlah itu masuk ke secondary. Lanjut. Nah, untuk jawaban dari hasil analisa pertanyaan nomor 5 itu, nah dia tuh mengidentifikasi relasinya, relationship-nya. Nah, bond pembelian di sini itu berrelationship sama detail pembelian, karena di bond pembelian itu pasti nanti manggil detail pembelian. Nah, data pelanggan itu berrelasi sama merek kendaraan, warna, dan detail warna. Nah, lalu ada mekanik, dia berrelasi sama detail pembelian. Item yang dibeli, dia berrelasi dengan detail pembelian sama spare part. Karena, yang mekanik kenapa berrelasi dengan detail pembelian? Karena mekanik itu nanti bakal yang input semua detail pembelian pelanggan. Nah, item yang dibeli itu kenapa berrelasi dengan detail pembelian? Karena itu lebih memperinci dari item yang dibeli. Nah, kenapa berhubungan dengan spare part juga? Karena item yang dibeli itu ada hubungan sama spare part. Karena spare part itu termasuk barang yang dibelikan. Nah, terus detail pembelian itu dia berrelasi dengan bond pembelian karena di dalam bond pembelian itu pasti ada detail pembelian. Nah, detail pembelian juga berrelasi dengan item yang dibeli karena detail pembelian juga di dalam item yang dibeli terus ada detail pembelian. Untuk merek kendaraan, dia berrelasi dengan data pelanggan. Kenapa? Karena setiap ada data pelanggan itu pasti dia memiliki merek kendaraan yang akan diservis. Makanya oleh karena itu dia berrelasi. Nah, untuk warna, dia berrelasi dengan data pelanggan dan juga detail warna. Kenapa? Karena di data pelanggan itu kan untuk merek kendaraannya pasti ada warnanya. Jadi dia akan berrelasi di situ. Nah, warna berrelasi dengan detail warna karena di dalam warna itu nanti bahkan berkesinambungan sama detail warna. Nah, detail warna itu
berrelasi dengan data pelanggan dan juga warna seperti penjelasan sebelumnya yang di bagian warna. Untuk spare part sendiri, dia berrelasi dengan item yang dibeli dan detail pembelian. Karena untuk item yang dibeli itu kan spare part, jadi itu pasti akan berrelasi. Untuk detail pembelian ya sama, karena spare part itu juga nanti akan dicantumkan di detail pembelian. Baik, di sini kita sudah menjelaskan tentang modul pertama dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan modul kedua. Nah, lanjut untuk modul kedua soal nomor 1 itu memberikan nama relationship antar entity. Jadi ini tuh lanjutannya dari modul 1 yang nomor 5 tadi. Nah, beban pembelian itu kan berrelasi dengan detail pembelian. Jadi namanya itu beban pembelian dijabarkan di detail pembelian. Nah, data pelanggan dia itu kan berrelasi dengan merek kendaraan. Nah, dia berarti data pelanggan memiliki merek kendaraan. Terus data pelanggan ada di warna, data pelanggan termasuk di detail warna. Sedangkan mekanik, dia berrelasi dengan detail pembelian, berarti mekanik dibuat detail pembelian. Atau sama aja detail pembelian dibuat oleh mekanik. Nah, item yang dibeli itu ada di detail pembelian, dan item yang dibeli itu termasuk pada spare parts. Jadi atau sama juga kayak spare part termasuk pada item yang dibeli. Nah, selanjutnya ada detail pembelian, itu dijabarkan di pembelian. Terus detail pembelian dibuat oleh mekanik atau ya. Terus detail pembelian itu ada di item yang dibeli. Terus detail pembelian itu ditulis di spare parts atau spare parts ditulis di detail pembelian. Lalu merek kendaraan. Merek kendaraan memiliki data pelanggan. Selanjutnya ada warna. Warna ada di data pelanggan. Sama warna itu dipecah di detail warna. Detail warna itu termasuk di data pelanggan. Setelah itu detail pembelian juga itu dipecah di warna. Nah, yang spare parts dia berrelasi dengan detail pembelian dan merek kendaraan. Nah, spare parts termasuk item yang dibeli. Spare parts ditulis di detail pembelian. Kayak gitu untuk nama-namanya. Jadi untuk soal nomor 2 boleh lanjut. Jadi selanjutnya pembahasan nomor soal 2. Jadi untuk setiap relationship kita akan menentukan optionality yang terlibat. Jadi yang pertama, kita memiliki yang namanya bond pembelian dan detail pembelian. Nah, untuk bond pembelian sendiri itu masuk ke relationship yang tidak wajib. Kenapa? Karena bond pembelian ini tidak harus memiliki detail pembelian. Nah, contohnya ada pada bond pembelian yang masih baru dan detail pembeliannya itu masih belum ada. Nah, untuk detail pembelian sendiri itu wajib ada di bond pembelian. Jadi ya harus ada begitu. Nah, nomor 2, kita memiliki data pelanggan dan juga merek kendaraan. Yang tidak wajib adalah data pelanggannya. Karena ya bisa saja pelanggan itu tercatat walaupun ya dia belum memiliki kendaraan, dan merek kendaraan itu wajib. Jadi harus memiliki data pelanggan. Nomor 3, kita memiliki data pelanggan dan juga warna. Jadi yang tidak wajib di sini adalah data pelanggannya lagi. Nah, kenapa? Karena bisa saja pelanggan itu tercatat walaupun ya belum memiliki kendaraan, dan kendaraan warna apa itu belum ada. Nah, untuk warnanya sendiri itu wajib. Kenapa? Karena ya lagi-lagi warna harus memiliki data pelanggan yang memiliki hubungan dengan kendaraannya. Lanjut. Nomor 4, yaitu data pelanggan dan juga detail warna. Nah, yang wajib adalah data pelanggannya karena data pelanggan harus memiliki detail warna, dan detail warna itu termasuk yang wajib, sama-sama wajib. Jadi detail warna itu harus memiliki data pelanggan yang memiliki hubungan dengan kendaraan. Jadi untuk yang nomor 4 ini data pelanggan dan detail warna itu sama-sama wajib semua. Selanjutnya ada mekanik dan detail pembelian. Nah, untuk mekaniknya sendiri ini tidak wajib. Kenapa? Karena mekanik itu nggak wajib mencatat di detail pembelian. Nah, tetapi detail pembelian itu wajib harus ada data dari seorang mekanik tersebut. Kita lanjut ke nomor 8, yaitu item yang dibeli dan juga detail pembelian.
Di sini sama-sama wajib, semuanya wajib. Jadi detail pembelian itu harus memuat item yang dibeli, dan item yang dibeli itu juga harus dimasukkan ke dalam detail pembelian. Lanjut lagi. Kita nomor 7, kita memiliki item yang dibeli dan juga spare part. Nah, item yang dibeli ini itu tidak wajib. Karena spare part ya kita nggak harus beli spare part, jadi ya nggak wajib gitu. Nah, tetapi spare part itu masuk ke item yang dibeli wajib karena harus ya kita harus mendata spare part yang sudah kita beli tersebut. Selanjutnya kita memiliki detail pembelian dan juga spare part. Nah, detail ini di sini sama-sama wajib semua. Jadi detail pembelian itu harus ada dalam detail spare part, itu harus ada dalam detail pembelian, dan juga detail pembelian juga harus mendata spare part yang kita beli. Selanjutnya lagi kita memiliki warna dan juga detail warna. Nah, warna sendiri harus warna ini harus memiliki detail warna, dan juga detail warna harus dicantumkan di detail warna. Sekian, lanjut. Oke, Baik, selanjutnya untuk soal nomor 3, kita disuruh untuk setiap relationship tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Jadi yang pertama ada pembelian dan detail pembelian. Ini termasuk one to many karena di setiap pencatatan pembelian perlu mencatat primary UID pembelian. Jadi pembelian itu seperti kayak data transaksinya. Jadi kenapa data transaksi itu one, dan detail pembelian itu kan banyak pastinya yang kayak ada data, ada namanya. Jadi kenapa tuh banyak, jadi one to many. Lanjut. Yang kedua ada data pelanggan dan merek kendaraan. Sama ini one to many karena di setiap pencatatan data pelanggan perlu mencatat ID merek kendaraan. Jadi data pelanggan itu kan pasti ada tuh yang beli. Terus habis itu beli merek kendaraan. Jadi misalnya kita beli sepeda motor. Jadi nggak mungkin kan satu pelanggan itu belinya cuma, ya ini dimungkinkan saja jadi satu pelanggan itu beli satu merek kendaraan. Jadi pasti ada beberapa pelanggan yang belinya lebih dari satu merek kendaraan. Gitulah pokoknya. Terus yang ketiga, data pelanggan sama warna, many to one. Karena di setiap pencatatan data pelanggan perlu mencatat ID warna. Sama dengan yang nomor 4, data pelanggan dengan detail warna, yaitu many to one. Di setiap pencatatan data pelanggan perlu mencatat primary UID detail warnanya. Jadi nggak mungkin satu warna itu cuma dibeli oleh satu pelanggan. Gitu. Jadi kenapa itu many to one. Terus ada mekanik dan detail pembelian. Jadi kan mekanik itu yang servis atau kayak misalnya kita servis motor, itu kan nggak mungkin satu orang yang servis tuh, nggak mungkin cuma satu motor yang diservis kan, pasti banyak motor kan. Jadi kenapa mekanik itu detail pembelian itu hubungannya one to many, karena di setiap pencatatan mekanik perlu mencatat primary UID detail pembeliannya. Terus yang keenam ada item yang dibeli dengan hubungan detail pembelian itu one to many. Karena di setiap pencatatan item yang dibeli perlu mencatat primary UID detail pembeliannya. Jadi item yang dibeli kan satu, terus detail pembelian kan pasti banyak tuh. Jadi kayak misalnya kita pokoknya kayak misalnya kita beli satu barang, terus nanti pasti kan ada primary UID-nya, ada nama barangnya gitu. Jadi makanya kenapa detail pembelian jadi one to many. Mohon maaf kalau belibet. Pokoknya gitu. Item yang dibeli sama spare parts, sama ini many to many karena di setiap pencatatan item yang dibeli perlu mencatat ID spare parts-nya juga. Spare parts ini kayak misalnya di motor tuh perintilannya gitu loh. Jadi kayak kita nggak mungkin beli perintilannya cuma satu kan. Itulah pokoknya ya, many to many. Terus yang ke-8 detail pembelian sama spare parts. Ini one to one karena di setiap pencatatan detail pembelian perlu mencatat ID spare parts-nya. Jadi setiap kan misalnya nih kita beli aki motor. Nah, aki motor itu kan detail pembeliannya itu kan cuma satu. Jadi one to one. Gitu, teman-teman. Terus yang ke-9 ada warna dan detail warna. Ini sama karena di setiap pencatatan warna perlu mencatat primary UID detail warnanya. Gitu.
Sekian. Untuk soal nomor 4 akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Baik, jadi nomor 4 kita akan membahas tentang apa nih, kayak tabelnya gitulah. Jadi yang pertama itu kita ambil contoh mungkin yang bond pembeliannya. Nah, bond pembeliannya sendiri itu kita memiliki atribut ada nufaktur dan juga tanggal pembelian gitu. Nah, ini koneksinya apa? Koneksinya itu one to many gitu guys. Jadi bond pembelian itu gimana ya? Menjabarkan detail pembelian. Nah, jadi ya untuk detail pembeliannya sendiri itu ada memiliki atribut yaitu ID data pembelian dan ID spare part dan juga ada diskonnya. Nah, setelah itu kita ambil lagi yang data pelanggan ke merek kendaraan. Merek kendaraan ini mana ya, guys? Nah, ini yang tengah tuh ke yang kiri. Nah, data pelanggannya sendiri itu memiliki atribut nomor polisi, terus mereknya kendaraannya, warna dan juga tahun kendaraannya. Nah, itu koneksinya ke merek kendaraan adalah one to many. Jadi data pelanggan ini ditulis di merek kendaraan. Nah, merek kendaraan ini kebalik. Jadi data pelanggan ini menulis menulis merek kendaraan. Nah, merek kendaraan ditulis di data pelanggan begitu. Nah, untuk merek kendaraan sendiri itu memiliki atribut ID merek kendaraan dan juga merek kendaraan itu sendiri. Setelah itu kita lanjut ke data pelanggan dan warna. Jadi dari tengah itu ke pojok kiri bawah. Nah, untuk warna sendiri itu memiliki atribut yaitu ID nama warnanya dan juga ya warnanya aja gitu. Jadi koneksinya itu apa sih relationship-nya itu adalah data pelanggan menulis warna dan warna ditulis di data pelanggan. Setelah itu kita lanjut ke data pelanggan dan juga detail warnanya. Nah, agak mirip sama yang warna. Jadi detail warna itu memiliki ID detail atributnya itu ada ID detail warna dan juga ID warnanya. Nah, jadi detail warna ini koneksinya sama relationship data pelanggan apa? Nah, hubungannya itu detail warna termasuk di data pelanggan dan data pelanggan juga ya termasuk detail warna gitu. Kita lanjut lagi ke detail warna dan juga warnanya itu sendiri. Jadi hubungannya mereka berdua nih apa? Ya detail warna dipecah di warna dipecah di detail warna begitu. Selanjutnya kita lanjut ke mekanik dan juga detail pembelian. Nah, mekanik itu yang bagian kiri atasnya merek kendaraan dan koneksinya ke detail pembelian. Jadi untuk mekanik sendiri atributnya itu ada nama mekanik, ID mekanik, alamat dari mekanik tersebut dan juga nomor telepon mekanik tersebut. Nah, terus koneksinya apa, Bang? Koneksinya adalah relasinya itu adalah mekanik memiliki detail pembelian dan juga detail pembelian dimiliki oleh mekanik. Setelah itu kita lanjut ke item yang dibeli dan detail pembelian. Nah, item yang dibeli itu adalah yang bagian atas ya teman-teman. Untuk atributnya sendiri tuh item yang dibeli punya nama parts, terus ada kuantumnya, ada harga dan juga jumlah partsnya. Terus relasinya dengan detail pembelian itu apa? Nah, jadi ya detail pembelian itu ada di Ada di item yang dibeli dan item yang dibeli juga ada di detail pembelian. Dan untuk koneksinya tuh ya guys, one to many. Dari tadi aku lupa mention itu. Tapi harusnya dari bentuknya udah kelihatan lah. Pokoknya ceker ayam itu adalah biasanya many ya gitu ya. Oke, kita lanjut ke item yang dibeli dan juga spare part. Nah, item yang dibeli sendiri, spare part itu sendiri memiliki atribut ID spare part, ID jenis spare part, dan juga nama dari spare part itu sendiri. Koneksinya apa? Many to many dengan spare part. Dengan item yang dibeli, sorry. Jadi,
item yang dibeli ini termasuk ke dalam spare part, dan spare part ini juga harus ada di item yang dibeli gitu. Terus lanjut ke detail pembelian dan juga spare part. Nah, itu atributnya sudah saya jelaskan semua tadi, dan langsung masuk ke relasinya. Relasinya dari mereka sendiri ini adalah one to one, jadi ya harus satu-satu gitu. Dan juga mereka itu ya detail pembelian ini detail pembelian ini menulis spare part, dan spare part ditulis di detail pembelian. Dan yang terakhir, sudah ding itu tadi terakhir, sorry. Kita bisa langsung lanjut ke nomor 5. Baik, soal nomor 5 itu membaca relationship menggunakan rumus IRD. Jadi bacanya BOM pembelian ke detail pembelian, yaitu one to many. Jadi setiap BOM pembelian memiliki satu atau lebih detail pembelian. Lalu setiap detail pembelian wajib dimiliki oleh satu dan hanya satu BOM pembelian. Oh ya, setiap BOM pembelian mungkin. Terus yang kedua, data pelanggan dengan merek kendaraan, sama one to many, yaitu setiap data pelanggan mungkin memiliki satu atau lebih merek kendaraan, dan setiap merek kendaraan wajib dimiliki oleh satu dan hanya satu data pelanggan. Soal nomor 3, data pelanggan, ini maaf ya guys, date-nya hilang karena typo. Data pelanggan dengan warna yaitu many to one. Jadi setiap data pelanggan mungkin memiliki satu dan hanya satu warna, dan setiap warna wajib dimiliki oleh satu atau lebih data pelanggan. Lalu data pelanggan dengan detail warna yaitu many to one juga. Setiap data pelanggan wajib memiliki satu dan hanya satu detail warna, dan detail warna wajib dimiliki oleh satu atau lebih data pelanggan. Lalu soal nomor 5, mekanik dan detail pembelian, itu one to many. Setiap mekanik mungkin saja mencatat satu atau lebih detail pembelian, dan setiap detail pembelian wajib dicatat oleh satu dan hanya satu mekanik. Lalu selanjutnya ada item yang dibeli ke detail pembelian atau one to many. Setiap item yang dibeli wajib memiliki satu atau lebih detail pembelian, dan setiap detail pembelian wajib dimiliki oleh satu dan hanya satu item yang dibeli. Lanjut, nomor 7, item yang dibeli dengan spare parts, yaitu many to many. Jadi setiap item yang dibeli mungkin saja memiliki satu atau lebih spare parts, dan setiap spare parts wajib dimiliki oleh satu atau lebih item yang dibeli. Lalu yang ke-8, detail pembelian dengan spare parts, yaitu one to one. Setiap detail pembelian wajib memiliki satu dan hanya satu spare parts, dan setiap spare parts wajib dimiliki oleh satu dan hanya satu detail pembelian. Lalu yang terakhir ada warna dengan detail warna, yaitu one to one. Setiap warna wajib memiliki satu dan hanya satu detail warna, dan setiap detail warna dimiliki satu dan hanya satu warna. Jadi membaca relationship-nya itu dilihat dari cardinality-nya sama one to one-nya, many to many-nya gitu. Jadi kayak warna ke detail warna itu kan setiap warna, karena di warna to one dan detail warna to one, jadi setiap warna wajib memiliki satu dan hanya satu detail warna. Jadi karena one, jadi satu dan hanya satu. Kalau lebih atau many itu satu dan satu atau lebih, kayak yang mana ya? Kayak yang ini, satu atau lebih item yang dibeli. Jadi kalau many itu pakai satu atau lebih, kalau one itu satu dan hanya satu. Terus biasanya tuh wajib dan tidak wajibnya itu dilihat dari pakai oracle gitu. Kalau tanda putus-putus itu tidak wajib, kalau tanda garis lurus itu wajib. Oke. Sudah selesai. Jadi sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang dipahami perkataannya. Udah, mari kita tutup dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.